Jumatan pertama awal tahun. Pesannya ya kebaikan buat amal banyak, umur kita diisi dengan kebaikan. Lengkapnya di channel Pak Di. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الآية. أما بعد. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan Jumat siang hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga terlimpah pula kepada kita semuanya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya, karena hanya beliau yang dapat menuntun dan membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, dan hanya beliau pula yang akan kita tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Kemudian tidak lupa pula pada kesempatan Jumat siang hari ini kembali kami mengajak pada hadirin sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama senantiasa bertekad bulat untuk menjadikan iman dan takwa sebagai pakaian kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Karena sebaik-baik bekal manusia hidup di dunia ini hanyalah bekal iman dan takwa kepadanya. Dan itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak memberikan janji-janjinya bagi orang-orang yang berbekal iman dan takwa kepadanya, maka pasti Allah akan berikan jaminan keselamatan hidupnya selama di dunia, lebih-lebih selama di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji dalam Al-Quran akan berikan jalan keluar yang sangat mudah bagi setiap persoalan hidup manusia ini, manakala pada diri kita masing-masing berbekal iman dan takwa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji dalam Al-Quran akan berikan rezeki di mana datangnya rezeki itu tidak disangka-sangka dari mana asalnya. Maka dalam Al-Quran sering disebut min haitsu la yahtasib,
tidak disangka-sangka dari mana datangnya rezeki itu bagi orang-orang yang berbekal iman dan takwa kepadanya. Dan masih banyak lagi janji Allah dalam Al-Quran bagi orang-orang yang berbekal iman dan takwa kepadanya. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana maklum bahwa saat ini kita berada di tahun baru Miladiah 2025. Sekalipun kalender Miladiah itu sebenarnya yang bukan kita pakai untuk patokan kita atau dasar kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ibadah kepada Allah, khususnya ibadah makhluk, yang menjadi acuan dasarnya adalah kalender Hijriah. Tetapi kita sudah terlanjur bahwa umat Islam sekalipun yang kita pakai sehari-hari bukan kalender Islam, bukan kalender Hijriah, akan tetapi kalender Miladiah. Sehingga tidak ada salahnya kita di dalam rangka masuk tahun baru Miladiah 2025, mari kita bersama-sama berintrospeksi, berevaluasi pada diri kita masing-masing, sampai sejauh mana amal ibadah yang kita kerjakan di tahun-tahun yang lalu untuk kita jadikan peningkatan ibadah yang lebih baik di tahun yang akan datang atau di tahun-tahun berikutnya. Apa yang harus kita evaluasi? Pertama, mari kita bersama-sama evaluasi ibadah kita, khususnya ibadah makhluk yang berupa ibadah sholat, di mana sholat ini merupakan ibadah yang pertama dan utama yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali. Jadi yang pertama kali di akhirat kelak yang ditanya oleh Allah itu bukan zakatnya dulu, bukan puasanya dulu, bukan syahadatnya dulu, akan tetapi yang ditanya oleh Allah itu adalah tentang sholatnya lebih dulu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati wa in tuqbila anhu sa'iru amalihi wa in ruddat sa'iru amalihi. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah tentang sholatnya. Apabila sholatnya itu baik, maka semua amalnya akan menjadi baik. Tetapi manakala sholatnya rusak, maka rusaklah atau tidak sholat, bahkan jangan mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerti sholat kita baik atau tidak, ikhlas atau tidak, khusyuk atau tidak, bahkan diterima atau tidak, itu yang tahu hanyalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan bisa menilai ibadah orang lain. Saya tidak akan bisa menilai ibadah bapak-bapak semuanya, jamaah semuanya, dan juga sebaliknya. Bapak-bapak jamaah semuanya juga tidak akan bisa menilai ibadahnya, karena yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita evaluasi, kita introspeksi. Kira-kira selama ini sholat kita ini sudah kita kerjakan dengan betul atau belum? Sudah tertib atau belum? Atau mungkin masih bolong-bolong? Atau mungkin antara jamaah dan tidak, banyak tidaknya? Itu kita evaluasi untuk dijadikan peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, jamaah ibadah Allah yang perlu kita evaluasi secara keseluruhan adalah amal ibadah kita masing-masing secara umum. Karena ibadah itu dibagi dua, ada ibadah khusus yang berupa sholat tadi, dan ada ibadah umum. Artinya ibadah umum itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan dan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan orang lain. Ini juga penting kita lakukan sehingga bagaimana kita ini bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dari segi umum,
Bagaimana kita berbuat baik, peningkatan untuk berbuat baik dengan tetangga kita misalkan, dan itu oleh Rasulullah SAW sangat ditekankan. Manakala Allah berikan umur panjang, Allah berikan tambahan tahun, maka seiring itu pula kita diberikan kebaikan yang perlu ditambah. Jadi yang tambah itu bukan umurnya sebenarnya, tetapi bertambah kualitas kebaikannya. Sampai-sampai beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah dengan tetangga-tetangganya. Karena sesungguhnya saudara kamu yang sesungguhnya adalah tetangga kamu sendiri. Kita tahu bahwa punya saudara yang saudara sekandung satu rumah, tetapi faktanya kita tidak pernah bertemu karena berjauhan. Sehingga kalau kita minta tolong atau minta bantuan, pasti yang kita minta tolong atau kita beri bantuan adalah tetangga kita. Dan itulah sebabnya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah saudara kita sendiri. Yang ketiga, jamaah kepada Allah, mari kita bersama-sama evaluasi umur kita. Karena tadi saya katakan bahwa umur itu sesungguhnya tidak bertambah, akan tapi justru sebaliknya akan semakin berkurang. Sehingga yang dimaksud bertambah itu sebenarnya bertambah amal kebaikannya. Sebagaimana Allah SWT dalam Al-Quran surat Yasin ayat 68, "Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka pasti akan kami kurangi kenikmatan hidupnya. Afala ya'qilun, apakah yang demikian itu manusia tidak berpikir? Kalau kalimat itu saya balik, apakah manusia itu tidak berpikir bahwa kalau kami panjangkan umurnya, sesungguhnya kami kurangi kenikmatan hidupnya, sehingga semakin kesana semakin tua, sudah 55 ke atas atau 60 ke atas, hidup rasanya tidak semakin nikmat karena rambut sudah mulai memutih, mata sudah daur, kemudian gigi juga sudah mulai satu persatu permisi jadi ompong dan seterusnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki secara perlahan-lahan akan dikurangi kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya akan sampai kepada sebuah terminal yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau sudah seperti itu, yang dibawa untuk menghadap Allah yaitu amal ibadah kita. Hadirin dan jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sebelumnya dapat memberikan peringatan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu sayangnya pada kita umat manusia ini, sehingga semakin tahun Allah berikan tambahan tahun, maka harus kita imbangi dengan tambahan banyaknya amal yang kita kerjakan. Pesan Rasulullah SAW, "Khairun nasi man tawala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tawala umruhu wa sa'a amaluhu." Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang diberi panjang umurnya dan semakin baik amal ibadahnya. Tetapi sejelek-jelek manusia adalah manusia yang diberi panjang umur tetapi semakin jelek amalnya. Maka kita milih yang pertama, semakin Allah berikan tambahan tahun, maka harus kita imbangi dengan amal perbuatan yang semakin banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu